Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman qasira. Wa'lamu anna Allah qad qala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap para pengurus Pondok Pesantren Al-Ihsan, yang saya hormati segenap para dewan guru Pondok Pesantren Al-Ihsan, para santri beserta para jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, tentu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai dengan saat ini kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang sangat besar, nikmat yang tiada duanya, yaitu nikmatul Islam wal iman, sehingga kita tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Maha Rahman dan Rahimnya masih memberikan kita nikmat sehat jasmani dan rohani, dan juga kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehingga dengan adanya nikmat-nikmat itu tersebut kita semuanya bisa melaksanakan segala aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Para santri bisa belajar agama, para santri Pondok Pesantren Al-Ihsan bisa belajar Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran. Bahkan para santri beserta para dewan guru dan para jemaah bisa melaksanakan sholat subuh pada hari ini. Semuanya itu karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan dan renungkan oleh kita semuanya, seandainya hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata hanya memberikan kita nikmat umur, tetapi tidak memberikan nikmat sehat pada tubuh ini, apa yang terjadi? Pasti kita tidak akan bisa berbuat apa-apa karena kondisi kita dalam keadaan sakit. Begitu pula seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini hanya memberikan kita nikmat sehat tetapi tidak memberikan nikmat panjang umur, yakinlah kita semuanya tidak akan mungkin hadir di surau Pondok Pesantren Al-Ihsan ini untuk melaksanakan sholat subuh berjemaah karena kita sudah dalam keadaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil dan sebesar apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat yang nampak maupun yang tidak, karena dengan mensyukuri nikmat tersebut maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah. Artinya ada keberkahan dari nikmat-nikmat itu.
sehingga dengan keberkahan tersebut akan membawa diri kita semakin dekat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholawat beserta salam, mari kita tiada henti-hentinya untuk selalu mengaturkan, menyampaikan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyiduna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra. Siapa saja yang membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya 10 kali. Artinya apa? Satu kali solawat yang kita bacakan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala 10 kali lipat kepada kita semuanya. Bahkan dalam satu hadis lain Rasulullah juga bersabda, inna aulan nasa bi yaumal qiyamati aktsarahum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling utama di hari kiamat yang mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah SAW adalah orang-orang yang selalu memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Para jemaah sholat subuh beserta para santri Pondok Pesantren Al-Ihsan yang saya muliakan dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kesekian kalinya ini saya akan menyampaikan tentang sebuah tausiah, yaitu dengan tema pergunakanlah kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Ini cukup menarik. Pergunakanlah kesehatanmu sebelum datang penyakitmu. Kenapa? Karena manusia ini tentu pasti berharap dan menginginkan agar dirinya tetap selalu sehat. Baik itu yang laki-laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, remaja, anak-anak, pasti semuanya mengharapkan, menginginkan untuk selalu dirinya sehat. Apalagi sekarang ini dunia, khususnya Indonesia, sedang dilanda oleh COVID-19 atau yang biasa disebut dengan corona. Siapa yang tidak takut dengan corona? Semua orang dalam satu keluarga takut jika corona itu bisa terjadi di keluarganya. Maka dari itu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita itu dijauhkan, bahkan diselamatkan dari wabah virus corona tersebut. Maka dari itu kita selalu berharap, ya Allah, berikanlah kami kesehatan. Apa sebabnya? Karena dengan kesehatan ini anak-anak, dengan kesehatan itu kita bisa melaksanakan semua aktivitas kita. Yang petani dia bisa menjalankan pekerjaannya sebagai seorang petani, yang pedagang dia bisa menjalankan usahanya sebagaimana seorang pedagang, yang pengusaha bisa menjalankan usahanya sebagaimana laksananya pengusaha, seorang guru bisa menjalankan tugasnya mengajar sebagaimana guru-guru yang lainnya, begitu juga seterusnya. Maka dari itu mereka mengharapkan agar dirinya selalu sehat. Coba seandainya Allah Subhanahu wa taala ya tiba-tiba pada diri kita ini kesehatan kita diambil, diganti dengan penyakit, apa yang terjadi? Pasti kita tidak akan bisa berbuat apa-apa karena kondisi kita dalam keadaan sakit. Nah, yang namanya orang sakit, jangankan untuk menjalankan aktivitas, jangankan untuk bekerja, jangankan untuk menjalankan usaha, jangankan untuk mengajar dan lain sebagainya, untuk dirinya sendiri kalau udah sakit maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu pergunakan kesehatan ini dengan sebaik-baiknya, karena kesehatan ini adalah merupakan nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Nah, sebagai bentuk syukur itu pergunakan nikmat sehat ini untuk jalan kebaikan.
Maka sekali lagi, selagi kita masih sehat ini, pergunakan kesehatan ini untuk beribadah kepada Allah. Dengan cara apa? Mengerjakan perintah Allah, mengerjakan sholat 5 waktu, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir, memperbanyak bersolawat dan lain sebagainya. Karena apabila kita sakit, seperti yang saya katakan di awal tadi, kita tidak akan bisa berapa-apa. Mau sholat saja tidak bisa, mau bekerja tidak bisa, mau apa-apa saja tidak bisa. Kenapa? Karena kondisi kita dalam keadaan sakit. Maka dari itu syukuri anak-anak, syukuri. Karena dengan mensyukuri nikmat tersebut, mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kesehatan itu akan menjadi barokah. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sekaligus memberikan ancaman kepada manusia. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila kalian bersyukur kepada Allah, la azidannakum, niscaya Allah tambah. Maksudnya apa? Ada keberkahan dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan kita nikmat sehat, kalau kita syukuri maka kesehatan itu akan berokah. Allah memberikan kita nikmat umur, kalau kita syukuri maka nikmat umur tersebut akan berokah. Allah memberikan kita nikmat rezeki, kalau kita syukuri maka rezeki itu akan berokah. Sehingga dengan keberokahan tersebut akan membawa diri kita semakin dekat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, para santri pondok pesantren Al-Ihsan, para jemaah sholat subuh, jangan pernah berhenti untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuri nikmat sehat ini. Coba bayangkan, seandainya nikmat sehat ini diambil oleh Allah, maka kita pasti akan sakit. Berapa besar biaya yang harus kita keluarkan hanya untuk sembuh. Maka kesehatan ini kita gunakan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kesehatan ini kita bisa menjalankan semua aktivitas ibadah kita dengan baik. Itu semua karena kita dalam keadaan sehat. Kita bisa sholat 5 waktu dengan khusyuk. Kita bisa sholat subuh berjamaah seperti saat ini dengan khusyuk. Itu karena kita sehat. Kita bisa membaca Al-Quran, para santri pondok pesantren Al-Ihsan bisa murojaah Al-Quran, bisa mengulang-ulang bacaan Al-Quran, bisa untuk menghafal Al-Quran, bisa belajar ilmu agama dan ilmu yang lainnya. Itu karena kita dalam keadaan sehat. Maka sehat itu mahal. Dari bahasa mengatakan ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sehat, Masya Allah. Karena dengan kesehatan ini anak-anak, para jemaah sholat subuh, dengan kesehatan ini sekali lagi kita bisa beribadah kepada Allah, bisa melakukan suatu interaksi ya kepada sesama manusianya dengan baik itu hablum minallahnya maupun hablum minannasnya, semua itu karena faktor sehat. Maka sehat itu sekali lagi saya katakan, sehat itu mahal. Maka dari itu pergunakan nikmat sehat ini untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Para santri pergunakan kesehatan itu untuk memperbanyak belajar, baik itu belajar ilmu, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Seandainya kesehatan ini Allah ambil, apa yang terjadi? Kita pasti akan menjadi orang yang sakit. Nah, kalau sudah sakit anak-anak, apapun yang akan kita lakukan semuanya tidak akan maksimal. Mau belajar tidak maksimal, mau belajar Al-Quran tidak akan maksimal, mau menghafal Al-Quran tidak akan maksimal, mau menuntut ilmu di pondok pesantren ini tidak akan maksimal, mau sholat 5 waktunya tidak akan maksimal. Semuanya tidak akan bisa maksimal. Kenapa? Karena kondisi ini sudah dalam keadaan sakit. Jangan kalau
beribadah, jangankan untuk menuntut ilmu anak-anak. Kadang-kadang untuk makan saja, kalau anak kondisi kita dalam keadaan sakit, maka apa yang terjadi? Mau makan saja tidak nafsu, mau minum saja tidak nafsu, bahkan mau tidur saja tidak enak karena sakit, mari sakit. Oleh karena itu anak-anak, sebelum datang penyakit ini, sebelum datang sakit ini, pergunakanlah kesehatan ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena nikmat sehat adalah suatu nikmat yang diberikan oleh Allah yang kelak pasti akan diminta pertanggungjawaban. Akan ditanya nanti oleh Allah, Bang, gimana? Mana dulu untuk sehat? Kenapa kamu tidak sholat? Kenapa kamu tidak menuntut ilmu? Kenapa kamu tidak mau baca Quran? Kenapa nggak mau belajar Al-Quran? Semuanya akan ditanya. Kesehatan itu kamu bawa kemana? Karena nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu semuanya pasti ada pertanggungjawaban. Wa in khairan fa khairan, baik akan dibalas baik, buruk wa in syarrun fa syarrun, buruk akan dibalas buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para jemaah salat Jumat, para jemaah salat subuh dan para santri Pondok Pesantren Al-Ihsan, mari kita pergunakan nikmat ini yang dengan diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun nikmat sehat, nikmat umur, nikmat harta, nikmat gelar, nikmat jabatan, nikmat kekayaan, semuanya adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa waktu-waktu akan diambil oleh Allah dan akan diminta pertanggungjawaban kepada kita semuanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, yauma la yanfa'u malun wala banun. Apa kata Allah? Akan tiba saatnya, akan tiba harinya, akan tiba waktunya di mana harta, kekayaan, ya, bahkan anak sekalipun, semuanya yang kita miliki saat ini, kesehatan dan semuanya akan tiba saatnya tidak akan ada gunanya lagi. Kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali hanyalah orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang selalu mengerjakan amal soleh. Maka dari itu pergunakan kesehatan ini untuk semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan keimanan tersebut akan menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat para santri Pondok Pesantren Al-Ihsan, para jemaah salat subuh, bahwa nanti di hadapan Allah yang menjadikan manusia itu mulia di hadapannya bukan karena dia ganteng, bukan karena dia cantik, bukan karena dia kaya, bukan karena semasa hidupnya ia itu berkelimangan harta, bukan karena dia itu memiliki gelar, pangkat, jabatan, tapi ingat kemuliaan di sisi Allah itu semua terletak karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan di sisi Allah itu semua tergantung ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum saya akhiri, mari kita syukuri nikmat Allah ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita syukuri selalu nikmat Allah, nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, agar kesehatan ini bisa menjadikan suatu barokah, sehingga dengan keberkahan tersebut akan membawa diri kita semakin dekat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya yang fakir ini dan umumnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bersama keluarga yang kita cintai selalu diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai musibah, diselamatkan kita dari berbagai malapetaka, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang ahli takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami bahagia Allah.